Bagaimana caranya Palu kuat, Palu bangkit, apanya yang bangkit? Kami tidak punya modal usaha. Aduh, catering Jen mana ya? Ambil koreng. Koreng ambil. Ambil koreng. Sehubungan dengan kegiatan di Palu, Bapak Presiden juga sudah menerima data sangat lengkap dari Bapak Wakil Presiden kemarin berkunjung ke Palu. Yang pertama adalah pagi ini ditandatangani bantuan hibah daerah dari Kementerian Keuangan kepada 3 bupati dan 1 wali kota senilai 1,9 triliun rupiah. Dana ini diharapkan dalam waktu 7 hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah. Selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan kepada masyarakat yang terdampak bencana, baik yang rumahnya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Masing-masing senilai 50 juta rupiah, 25 juta rupiah, dan 10 juta rupiah. Kami hanya tidur di tempat-tempat yang tidak layak huni. Kami bukan kambing, kami manusia. Kami juga sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk meminta apa yang menjadi hak kami. Karena ingat itu bapak-bapak, kalian duduk-duduk di kursi yang enak dan menentukan suara kami rakyat yang bodoh. Kami masuk dari jantin manusia. Masih ada orang yang belum kembali harus makan apa? Masih ada orang yang kembali anak ini sudah dimana? Dari bulan Agustus, 28 Agustus saya masih di Huntara. Ini pengungsi di sini campuran. Ada yang dari pantai timur, ada yang dari pantai barat, ada yang dari gunung, dari Tokodaa. Ada beberapa keluarga di sini yang dari Jalan Domba. Ada juga yang dari Tombolotutu. ...120 kakak. Tsunami. Tsunami kayak gempa. Ada pelayanan kesehatan ada. Itu pelayanan kesehatan pada waktu kami tinggal di Koni itu dari puskesmas. Cuma jaminan hidup lalu itu, tapi kenyataannya kami di sini itu jaminan hidup belum semua yang dapat. Bahkan itu santunan duka ada beberapa kepala keluarga di sini yang belum dapat. Saya tidak tahu persis Pak yang ada di Komodo.
Karena ini pengungsi yang dari Komodo ini masih banyak di Komodo tempatnya. Kami temui teman-teman kami belum pernah dengar itu tahap 1, 2, 3. Tapi kenapa ada di data sudah tahap 3 bahkan sudah disalurkan ke bank? Benarkah atau tidak? Tolong penjelasan. Begini Bapak, di dalam Jaduk tidak ada tahapan Pak. Tidak ada tahap, hanya begitu data yang lengkap. Ini semua tergantung dari Kepala Dinas Sosial Sigi, bukan kami Pak. Kami meminta sebenarnya dana stimulan itu diberikan langsung saja kepada masyarakat yang ada di sepanjang pantai Teluk Palu itu. Karena selama ini kesannya pemerintah Kota Palu tidak ingin memberikan dana stimulan karena alasan mereka tinggal di sepadan pantai. Tidak boleh ada penghilangan hak perdata korban, termasuk hak atas pemilikan tanah. Kota Palu ini sebenarnya kalau kita menjujur itu tidak layak untuk ditinggali. Tapi kan itu informasi itu ditutupi. Hanya sebagian saja yang dilarang, yang lain tidak dilarang. Kayak TG contohnya. Ya kan, semua pengusaha saja diberikan, tapi rakyat miskin tidak pernah diberikan tanahnya. Surat dari dinas sosial bagi-bagi. Aduh, saya bilang begini, Ibu, apa ini saya bilang ini surat dari anu ini bukunya bang. Tidak ada guna saya pegang ini kalau Ibu tidak harting saya begini. Saya ini akan susah, tidak punya duit. Mau masih motornya orang, mau beli bensin tidak ada, selalu tidak ada Ibu. Saya pulang. Tadi ada jawaban apa Ibu? Saya pulang. Yang saat ini saya butuh uang itu. Sisanya uang Jaduk itu yang tidak bisa diambil. Tidak bisa diambil kembali kecuali yang saat begitu lagi Pak Gusti. Berarti syaratnya harus bikin permohonan ulang lagi. Iya, ulang. Jadi hama kasih. Saya ini orang susah. Jadi kira-kira bagaimana solusinya? Memang begitu aturan bank atau memang punya motor, tidak punya uang, mau beli bensinnya orang apa? Tidak mungkin tinggi itu. Oh, saya pindah motor. Harus disewa lagi motornya orang, dibelikan bensin kasihan. Gimana? Saya tidak punya suami. Saya hidup janda saya ini. Baru saja pulang mencari saya. Cuma anak saya kasih makan ini atau satu piring. Saya hanya satu piring. berarti sampai sekarang belum bisa diambil uang sisanya uang? Iya, belum ada. Itu saya punya yang kasih jawabnya. Pertama kali tinggal di tenda sama nangis, itu saya bilang ya Allah, saya bilang tinggal dalam istana kok tiba-tiba tinggal di sebuah tenda. Kali lain juga rencananya Tuhan. Atau rencananya Tuhan indah. Sebenarnya orang-orang yang begini pertama dikasihkan huntap. Orang langsung saja, tunggu ambil data dari kelurahan, ambil data dari mana, tinjau langsung. Jadi tinjau hitung masing-masing per kakak berapa sih, berapa kakak, baru kasih huntap. Pertama begitu, bukan ini yang dapat huntap misalnya kebanyakan yang punya rumah. Orang di sini dari tinggal di utara, cuma di Kartini itu dengan Nani. Waktu lalu orang ditanya, orang memang satu RT ini lalu tidak siap direlokasi karena yang dulu kan belum ada tanda-tanda, maksudnya lahannya berstatus lahannya kita ini bagaimana waktu lalu itu, makanya lalu orang ditanya siap direlokasi, orang bilang lalu tidak siap karena orang belum mengerti, maksudnya kalau orang siap apakah lahannya orang ini mas orang pelahan atau bagaimana saja mau direlokasi, yang penting orang ke status lahan yang jelas apakah bagaimana, apakah mau diganti rugi biar sudah direlokasi tempat lahan lain kan. Sepertinya contohnya kita dikasih huntap relokasi, jadi tapi lahannya orang ini tetap, jadi kayak ada pembangunan tanggul begini kan, lalu kan orang bilang ganti rugi apa sampai sekarang juga belum.
baru huntap juga tidak jelas. Janjinya kata, dia bilang lalu bulan Agustus sebelum lebaran haji. Makanya sebulan 3 sampai sekarang belum ada keluar. Kalau memang ada bukti baru dipercaya. Ini dia bilang janji-janji sampai sekarang belum ada keluar. Dia bilang janjinya iya habis ini Natal tahun baru sampai sekarang belum ada keluar. Dia bilang. Sampai Ibu Martinus ini bilang sabar saja selagi masih ada Tuhan. Sore Pak jual, pagi baru lagi ke bawah. Pagi Pak itu. Ada orang kasih 2.000, alhamdulillah. Saya habis menggigit kasih 1.000, alhamdulillah, disyukuri. Begitu kasih pakai banu, pakai jajan anak-anak, pakai beli beras, apa hari-hari. Tadi keluar tidak. Orang kasih 2.000 begini, 2.000 diambil. 5.000 diambil. Rumah saya. Nah, kalau lain ini yang keluarga yang teman-teman ini di Soekarno-Hatta sini. Iya. Ada 2 orang kita di sini dari Balaroa. Kontrak saya dulu cuma ada saya punya anak itu dia rumah sendiri. Penghasilan 1 hari sudah besar itu 15.000. Jadi apa yang kita dapat kasihan 15.000 itu? Tidak ada yang kita bisa beli. Nah kita kasih yang ini masih mau hidup. Atau bantuan seperti kita ini kan dulunya penjahit. Kali mesin jahit atau apa tidak ada. Tidak punya mesin sendiri, mesin jahit sendiri. Nah, kadang gitu saya mau pergi menjahit sama orang. Nah, terus menjahit sama orang kalau sudah tidak ada jahitan sama orang lagi sama teman-teman, anu saja ini kemiri. Tapi kemirinya kan cuma itu sebatas 20 sudah paling banyak itu 1 hari. Hanya asar yang tetap masak di sini, tapi kalau nasi kadang di kayu karena ngirit gas, apalagi masak air minum. Soalnya sudah dijanji, dijanji terus dari 2000. Pokoknya semenjak gempa itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan, sudah ditulis, sudah diambil foto, sudah dimintakan kakak, sudah segala-galanya didaftar di sini. Tapi sampai sekarang sudah 2020, baru sudah bulan 3 ini tidak ada. Jadi apa yang ditunggu, kasihan. Saya bilang pemerintah betul-betul sudah tidak mau memperhatikan. Masa selama ini kita ini sudah 18 bulan masih ditenda terus begini, biar kasihan. Diusahakan kita barangkali huntara atau apa, tidak pernah, hanya dijanjikan terus. Itu harapan kita di sini. 6 kakak lagi ini, iya tidak ada. Saya bilang ini kemarin sudah berapa ini, 18 bulan. Iya, dipantau pun kita kemarin ini sudah sekitar 6 bulan atau 7 bulan tidak pernah saya lihat ada pemerintah yang datang di sini. Sudah apa ini Bu, kenapa begini? Misalnya tanya-tanya saja, kenapa Ibu tidak dapat huntara? Apa sebabnya? Bagaimana? Ibu penduduk mana? Asal mana? Tapi yang pasti kita ini warga negara Indonesia semua, warga Sulawesi Tengah semua yang jadi korban likuifaksi Balaroa, Soekarno-Hatta. Tapi apa upaya pemerintah
kita selama ini kasihan. Jadi coba tengok ke sini dulu kasihan, lihat dulu ini kasihan rakyat ini yang kena ini likuifaksi ini. Sejak dari bencana, sejak dari gempa, maksud saya supaya bukan hanya kita yang sebagai pengungsi ini yang sehari-harinya dibantu, tapi juga ke anak-anak sekolah, karena kita ndak bisa ini dengan keadaan seperti ini membiayai anak sekolah setengah mati sekali. Cuman karena niat juga besar, jadi biar ndak ada apa-apa kita berusaha. Cuman kalau boleh pemerintah juga turut memperhatikan permintaan kami yang ada di pengungsian, agar supaya pemerintah yang ada di Kota Palu ini memperhatikan keadaan kami dan membantu secara bagaimana kami entah dia dapatkan jaduk atau usaha lah, walaupun kecil, kasih dia modali dan gitu. Kalau toh huntap tidak, ya modalilah pengungsi yang seperti ini. Oh, saya belum terima stimulan. Kan dengar sendiri kan, dengar pendapat kemarin. Dibilang dengan jelas kita itu tidak dapat dana stimulan karena harus tinggal di Huntap. Sementara saya sendiri saya menolak itu tinggal di Huntap. Saya lebih baik, lebih memilih saya pulang ke Jalan Komodo ketimbang mau tinggal di Huntap itu. Yang saya herankan, kami di pesisir itu dikatakan itu zona merah. Ya. Yang saya pertanyakan di sini, apakah itu zona merah sudah ada perdanya? Itu yang saya pertanyakan. Oh, tidak ada menggratiskan listrik, Pak. Kami tinggal di Huntara ini sebenarnya, Pak, sama halnya kami dibunuh. Kenapa saya katakan kami dibunuh? Pada waktu kami tinggal di Gedung Koni, kami tidak ada bayar-bayar listrik. Di sini, Pak, 3 macam listrik. Listrik yang kami pakai sendiri, listrik untuk air, listrik untuk dapur. Itu aturan dari mana itu, Pak? Kita ini, Pak, pekerjaan belum jelas. Menurut orang yang ada uang. Tetapi bagaimana orang yang di bawah sana, Pak, yang memang tidak ada uang, tidak ada kerja? Doi dari mana dia pakai bayar listrik? Itu persoalannya. Nah, ini lagi MCK yang menjadi kendala ini. Seharusnya MCK itu dipisahkan antara pria dan wanita. Harusnya dipisahkan. Ini baku satu. So di situ laki-laki, so di situ perempuan. Baku tabrak. Itu ada banyak permasalahan di situ, Pak. Bisa dapur sendiri, cek dapur. Dapur sendiri. Itu dapurku. Adanya saja. Segera sama tanam kelor, Pak, supaya tidak ada apa-apa menyambung kelaparan itu. Pertolongan pertama pada kelaparan. Itu. Jadi itulah harapan saya ke depannya, Pak. Kita perempuan-perempuan di sini masih banyak yang aktif. Jadi harapan saya ke depannya, kasih kita pelajaran pemberdayaan perempuan supaya ada di huntaranya kami. Saya kira itu bisa itu, Pak. Itu tolong diperhatikan karena di sini ibu-ibu banyak yang belum punya pekerjaan tetap. Tetapi ada juga di sini ibu-ibu yang ada kafe, itu tidak bisa dihitung itu, Pak, yang ada kafe. Kami yang tidak punya kafe ini, acuan pemikiran saya itu bisa dipertimbangkan karena itu. Bagaimana caranya kita mau maju, bagaimana caranya Palu kuat, Palu bangkit, apanya yang bangkit. Kami tidak punya modal usaha.